Assalamualaikum sobat kita semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tepatnya santri berkicau. Udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya, dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Kalau lebaran saya itu gak sama dengan orang-orangnya. Kalau biasanya orang-orang itu pergi liburan ke pantai, ke pemandian, ke air terjun, shopping, ke rumah sakit. Kalau saya enggak, sobat kita, pergi bertamasya ke makam atau pesarian para wali terdekat di daerah saya. Ba'da sholat subuh itu biasanya ke pesarian ke kuburan keluarga gitu loh. Orang tua, mbak, dan lain sebagainya. Terus ke pesarian kiai-kiai gitu loh. Terus setelah itu sebelum ke masjid itu biasanya kunjangan. Kalau di sini namanya itu konjengan. Jadi semua orang itu bawa nasi ya sama lauk-lauknya gitu loh. Biasanya ya ayam, ya apa gitu loh. Terus didoakan untuk ahli kubur. Di lebaran saya gak ada yang unik ya, kurang lebih sama seperti sobat kicau semua. Ya minta maaf ke tetangga, ke saudara, dan lain sebagainya lah. Isinya ya cuma sungkeman ke orang tua, terus silaturahmi, keliling kampung. Lebih tepatnya sih sebelum subuh kita bersih-bersih mulai ba'da isya sampai jam 12 malam. Kalau belum selesai jam 12 malam itu ditambah jamnya, bisa sampai jam 1, jam 2, bahkan sampai waktu itu jam 3. Jadi yang sekiranya para tamu itu nyaman ketika datang di rumah dan bersilaturahmi dengan nyaman di tempat saya. Jadi kita bersih-bersih rumah mulai dari bawah, atas, pokok salang-salang sudah. Pokoknya bersih rumah itu suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggal untuk keluarga saya. Udah itu aja. Udah pasti di keluarga saya itu yang paling khas adalah lontong balap. Kebanyakan satu. Makanya itu balapan ini, woy, gitu. Ada yang namanya keciput kecil gini. nasi seperti bunter-bunter seberiro. Rengginang, kerupuk ikan hasil laut sendiri. Terus ada kerupuk. Ya pokoknya yang sedep-sedep gitu, yang paling banyak laku. Yang manis-manis itu kebanyakan laku ke anak-anak gitu loh. Kacang hijau dan ada campuran kelapanya, parutan kelapa, dan juga ada tepung ketannya. Jadi semuanya itu dijadikan satu, lalu dibungkus daun pisang, lalu dikukus. Itu makanan yang paling saya sukai ketika lebaran. Seperti onde-onde kan, tahu kan ya? Itu tapi kecil dan gak ada isinya gitu. Ada yang biasanya ada wijen-wijennya, itu ditaburin wijen-wijennya. Biasanya kalau lebaran pasti ibu saya tuh buat itu. Itu adalah jajan yang paling khas di desa saya. Pernah sobat kicau ya, saya itu gak ikut merayakan lebaran karena waktu itu ayah saya itu terkena sakit ya. Sakitnya itu sakit muntaber. Alhamdulillahnya saya pernah satu kali gitu loh ya. Pada saat itu ibu saya itu lagi sakit. Awalnya sih gak begitu parah ya, cuma periksa di dokter terdekat sini lah. Ya ternyata sobat kicau ya, sakitnya tambah parah sobat kicau ya. Akhirnya ayah saya itu dibawa ke rumah sakit, diinfus ya. Akhirnya menginap di rumah sakit itu 3 hari lebih lah. Jadi nggak bisa kemana-mana, ya cuma di rumah saja, dan sekeluarga cuma merawat ibu saya gitu loh. Ya akhirnya saya gak ikut merayakan lebaran. Ya di rumah sakit itu saya ngerayain lebaran sama keluarga. 2 tahun lalu
mbah saya dia meninggal dunia ketika hari raya. Jadi para keluarga itu ya semuanya, bukan saya doang, semua keluarga saya itu nggak merayakan lebaran ketika itu sampai 7 hari untuk menghormati beliau. Gak pernah saya gak ikut lebaran, semua pasti pernah ikut lebaran. Alhamdulillah selama ini saya kalau lebaran ikut terus. Kalau gak ikut sholat Idul Fitri pernah. Dan alhamdulillah juga saya selama lebaran gak pernah berduka, dan semoga gak pernah seterusnya. Karena kalau gak ikut lebaran itu emannya, karena lebaran itu hanya 2 kali dalam setahun, saat Idul Fitri sama Idul Adha aja. Semuanya kan bahagia dengan adanya hari raya Idul Fitri, hari raya lebaran. Usia itu gak ada yang tahu, mati pun kita nggak tahu. Jadi sebisa mungkin waktu itu dibuat lebih baik lagi ke depannya. Belum tentu juga kan tahun depan kita bisa merayakan lebaran. Momen apapun yang kita lakukan saat lebaran kita syukuri, kita nikmati dengan sisa-sisa umur kita, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu panjang umur meskipun kita meninggalnya pun dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Itu tadi sharing kita seputar lebaran. Kalau Sobat Kicau, lebarannya kemana aja nih? Kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya, juga boleh banget komen di bawah. Selain itu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini, ambil baiknya dan buanglah buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.